Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas Ayo Berpikir Kritis aktivitas 3.5 pada halaman 72-73 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo Berpikir Kritis aktivitas 3.5 ini. Pernahkah kalian melihat tanaman yang direndam dengan menggunakan air berwarna? Kemudian, warna pada air tersebut justru berpindah ke dalam batang ataupun daun tanaman. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana proses tersebut dapat terjadi? Bagian simak pembahasan berikut terkait dengan beberapa pertanyaan yang ada ini. Kita masuk ke pertanyaan pertama berikut ini, Gen. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa warna pada air dapat berpindah ke dalam batang atau daun tanaman? Bagian hal ini disebabkan oleh proses kapilaritas yang terjadi pada jaringan pengangkut tanaman, yaitu xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke bagian lain dari tumbuhan. Saat tanaman direndam dalam air berwarna, air beserta pewarna ditarik ke atas melalui xilem karena gaya kapilaritas dan adanya mekanisme transpirasi. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses tersebut dapat terjadi? Simak penjelasan berikut, Gen. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana proses ini dapat terjadi. Pertama, penyerapan air melalui xilem. Ketika tanaman seperti sawi atau bunga berwarna putih direndam dalam air yang mengandung pewarna, akar atau batang tanaman tersebut mulai menyerap air melalui pori-pori selnya. Xilem sebagai jaringan pengangkut utama bertanggung jawab atas penyerapan ini. Kemudian kedua, gaya kapilaritas. Dalam xilem terdapat fenomena yang disebut kapilaritas, yaitu kemampuan air untuk bergerak naik melawan gravitasi dalam tabung tipis atau pembuluh. Gaya kapilaritas ini terjadi akibat adanya tegangan permukaan air, adhesi antara air dan dinding pembuluh, serta kohesi antara molekul air. Gaya kapilaritas inilah yang mendorong air dan pewarna untuk bergerak dari bagian bawah, akar atau batang, ke atas menuju daun atau bunga. Kemudian ketiga, transpirasi. Proses penguapan air dari stomata yang terdapat pada daun menyebabkan tarikan ke atas pada air di dalam xilem. Hal ini menciptakan tekanan negatif yang membantu menarik air dari akar atau batang. Dengan cara ini, air yang mengandung pewarna naik melalui xilem dan menyebar ke bagian tanaman lainnya. Kemudian keempat, pewarna terbawa aliran air. Zat pewarna yang terdapat dalam air tidak dipisahkan oleh tanaman, sehingga ketika air diserap oleh akar atau batang, pewarna ikut terbawa oleh jaringan xilem. Aliran air dalam xilem membawa pewarna hingga ke daun dan bagian lain dari tanaman. Pewarna ini tidak dimetabolisme oleh tanaman, sehingga terlihat jelas di bagian yang kaya air seperti pada organ daun. Kemudian 5. Distribusi warna di daun atau batang. Setelah air berwarna mencapai daun atau bagian lain dari tanaman, pewarna mulai tersebar di jaringan tanaman dan menyebabkan perubahan warna pada daun atau bunga. Warna terlihat di jaringan yang dilalui oleh xilem, terutama di bagian yang kaya akan pembuluh pengangkut air. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sesi tugas Ayo Berpikir Kritis aktivitas 3.5 pada halaman 72-73 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.